Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Oke, kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ini, Anda bisa lihat yang pertama posisi hari Senin kemarin terjadi kenaikan ya, dan kemudian hari Selasa ada bearish pin bar, kemudian terkonfirmasi jelas posisi hari Rabu ada tekanan impulsif bearish, dan kemudian di hari Kamis ada momentum bullish kembali dan masuk dalam area range. Tapi di sini ada beberapa area yang saya tandain dari posisi candle spanning top ini. Ketika saya tarik garis seperti ini, oke, maka area ini adalah area order block ya. Jadi ini akan menjadikan acuan saya untuk hari ini. Meskipun saya kemarin menyampaikan ke teman-teman semua, secara keseluruhan memang membentuk pola chart pattern broadening. Ketika ada penolakan ya di area 103.92 ya, dan posisi candle kemarin terjadi liquidity dan candle masuk lagi di dalam area range. Tapi potensinya saat ini berada di 50% dan ada di area order block. Dengan kondisi seperti ini, saya hubungkan terhadap jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini ya. Memiliki proyeksi bahwasanya indeks dolar ini bisa melemah gitu. Kita lihat ya sebentar. Oke, ini jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini. Yang ada di sini high impact untuk trading view, yaitu yang pertama non-farm payroll dan unemployment rate. Rata-rata tingkat pengangguran tidak ada perubahan sebesar 4,1% dan proyeksinya juga 4,1%. Maka kalau actualnya nanti rata-rata pengangguran itu naik ya di atas 4,1%, pastinya indeks dolarnya akan terjadi pelemahan. Tapi kalau angkanya turun di bawah 4,1%, insya Allah indeks dolar pasti akan terjadi kenaikan. Tapi menariknya non-farm payroll memiliki forecast ya atau proyeksinya 175.000 dari 206.000. Jadi kan ada angka penurunan nih ceritanya gitu. Dan non-farm payroll kalau actualnya sesuai yang diprediksikan sebesar 175.000 rilis dan actualnya ya atau di bawahnya daripada 175.000, maka indeks dolarnya udah pasti bearish, akan terjadi penurunan. Tapi kalau angkanya di atas 175.000 dan di bawah 206.000, saya rasa sih masih turun ya. Karena dia ada di tengah-tengah area tersebut, tapi memungkinkan indeks dolar menguat dulu baru dia akan bergerak turun. Kecuali angkanya naik di atas 206.000, baru menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Artinya indeks dolar akan terjadi kenaikan. Tapi kalau kita lihat dari data yang ada non-farm payroll, prediksinya turun 175.000 ini sangat signifikan ya. Menurut saya seperti itu. Maka di sini akan menjadikan pelemahan terhadap indeks dolar ketika actualnya sesuai dengan forecastnya atau yang diproyeksikan sebesar 175.000 atau di bawahnya. Oke, kita kembali lagi di teknikal. Nah, di teknikal kondisinya ini setelah breakout, oke, ini kan breakout nih ya, dari beberapa candle nih, ini breakout, oke, minggu ini ya. Ini hari Kamis dia naik, menurut saya ini potensinya harusnya dia turun. Nah, kalau ini benar-benar turun, maka Euro USD akan diprediksikan dia akan naik, GBP naik, USD Jepang Yen akan turun. Oke, kita akan lihat di area order block yang ada di time frame daily ini ya. Kita tandain dulu. Kalau memang benar-benar ini terjadi, maka Euro USD akan terjadi penurunan dan GBP USD juga akan terjadi penurunan. Kita lihat dulu di time frame 4 jam. Oke, kalau kita lihat di time frame 4 jam, memang memiliki pergerakan konsolidasi ya, tidak ada perubahan yang sangat mencolok, belum ada sama sekali di time frame 4 jam. Jadi masih konsolidasi
Dan kalau kita mengharapkan dari posisi ini adalah recompression nih. Tidak ada peluang sama sekali kecuali area supply yang saya sampaikan kemarin, dikenaikan area supply, konfirmasi dia akan turun. Makanya kalau kita lihat nanti data non-farm payroll itu katakanlah di tengah-tengah ya antara forecast dan previous rilisnya di area itu, ya setidaknya dia akan naik liquidity area supply, baru dia akan bergerak turun kembali. Ya seperti ini. Ya momentumnya akan seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dulu di time frame 1 jam. Sampai dengan time frame 1 jam, marketnya masih konsolidasi. Oke, tidak ada perubahan, ya masih sama, dimana previous daily high ada di sini, ya di 104.53. Dan dengan kondisi seperti ini memungkinkan sampai nanti malam, ya untuk indeks dolar ini masih konsolidasi sampai nanti akan rilis news. Intinya seperti itu. Jadi akan bergerak terbatas. Tinggal nanti teman-teman tarik ya atas bawahnya. Kalau dia break bawah ya dia akan bergerak turun. Tapi kalau dia break atas ya dia bergerak naik. Intinya seperti itu. Oke, kita tandain dulu aja. Untuk sementara saat ini range-nya adalah batas bawah, batas atas di sini. Ini untuk sementara ya, zona area konsolidasinya ya. Nah, di sini atau batas breakout ya di kisaran 104.30 sampai dengan 104.44. Oke, kita tandain dulu posisinya di area ini. Oke, sebentar. Saya kasih warna hitam ya. Nah, ini ya. Ini batasannya. Jadi kalau betul-betul nanti breakout 104.44, tapi nanti teman-teman pantau ya sampai di sesi Amerika ya. Pas rilisnya dia akan bergerak naik. Tapi kalau breakout di bawah daripada 104.30, dia akan bergerak turun jauh ya, pastinya akan menguji ke area demand. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD hari ini, dan kita akan berlanjut di market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD saya perhatikan posisi saat ini ya. Ada bearish engulfing, candle hijau dimakan oleh candle warna merah atau candle biru dimakan oleh candle warna hitam. Proses penurunan sedang terjadi dan ini ada order block. Ini akan menjadikan acuan saya masuk dalam area order block, masuk area penting. Ada konfirmasi di level tersebut berkisaran 1.08150. Contoh seperti ini, dan ada konfirmasinya single pattern, double pattern atau triple pattern sell sampai dengan area fair value gap di time frame daily. Oke. Ininya seperti itu karena apa? Previous daily low 1.08017 breakout close body candle sampai dengan low-nya di 1.07774, dan di atas daripada level tersebut ada 1.08354 lebih rendah ya, dan posisinya bergerak bearish. Oke, selanjutnya kita akan turunkan di time frame 4 jam. Kita lihat dulu untuk time frame 4 jamnya. Bentar, selagi saya rapikan dulu. Oke. Anda bisa lihat saat ini di akhir sesi penutupan market konsolidasi ya. Tapi kemarin ke trigger ya di sini. Anda bisa lihat order block, langsung dia bergerak turun sampai saat ini. Saya rasa akan mengulang kembali ya posisinya, dan kalau kita turunkan di time frame 1 jam, kita lihat ya skenario kita berjalan dengan baik. Posisi kemarin fair value gap, penolakan, dan dia bergerak turun. Oke. Jadi secara keseluruhan momentum yang terjadi di pergerakan di hari kemarin sesuai ya dengan targetnya. Dan sekarang saya akan bersihkan dulu. Saya akan melihat pergerakan untuk hari ini ya. Insya Allah sih akan mengulang kembali ya. Masuk lagi di area fair value gap. Kenapa? Karena tadi saya melihatnya juga indeks dolar itu berpotensi, ada potensi dia akan menunjukkan potensi kenaikan ya. Maka di sini akan menunjukkan potensi penurunan berlanjut untuk Euro USD saat ini sampai nanti kita melihat market indeks dolar betul-betul akan naik, maka Euro USD akan melanjutkan penurunannya. Oke, jadi tetap saya akan pantau kembali area di kisaran 1.08021 ya di area tersebut. Tapi kalau teman-teman mau lebih
tinggi daripada level tersebut, bisa pantau di sini nih. Nah, ini ada fair value gap yang tentunya area ini atau imbalance ini masih fresh. Oke, belum ada trigger area ya, belum sampai sini. Ini masih fresh. Ini juga bisa jadikan acuan kalau betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, single pattern, double pattern atau triple pattern, bisa sell di sini. Target tentunya masuk lagi di dalam area fair value gap yang ada di time frame yang lebih besar tadi. Oke, jadi momentumnya seperti ini ya. Secara keseluruhan, pantau dulu yang ada di area start pertama di sini. Kalau memang belum ada, cek di area yang lebih tinggi. Intinya seperti itu. Oke, jadi ini analisa dari Euro USD yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD akhirnya sampai juga dengan targetnya ya, sampai dengan targetnya di fair value gap time frame daily 1.27338, dan tentunya ini akan menjadikan continuation bearish karena posisi low sebelumnya 1.28195 berhasil di breakout dan dia bergerak turun sangat signifikan. Oke, kita akan update dulu, dan saat ini tentunya kita akan mencari area momentum sell ya. Apakah akan terjadi koreksi dulu karena hari ini akan ada rilis news ya, tentunya non-farm payroll tadi sudah saya bahas di awal video. Sekarang kita akan turunkan dulu di time frame 4 jam. Oke, kita lihat dulu di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam secara body candle semakin ke bawah semakin mengecil. Di sini ya. Makin bawah makin mengecil. Ini akan ada potensi minimal dia akan bullish untuk koreksi dan berlanjut turun. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, areanya di sini ada fair value gap ya. Sebentar, yang bawah saya akan hapus dulu. Saya akan pindah. Ya, seperti ini. Nah, di sini ada fair value gap di time frame 4 jam. Kalau nanti area ini betul-betul ada konfirmasi ya, kuat adanya momentum bearish engulfing, bearish pin bar, trend side down, bisa jadikan acuan. Tapi kalau kita mau yang lebih tinggi, bisa tarik menggunakan Fibonacci retracement, oke, 50%. Ini saya akan jadikan zona pantau. Jadi ada dua ya. Yang pertama di area fair value gap ya, di time frame 4 jam, yang kedua ada di 50%. Di sini zona pantau. Oke, di kisaran 1.27875. Dan tepat di area tersebut ada drop base drop ya, posisi ini. Kita kembali turunkan di time frame 1 jam. Kita lihat dulu. Oke, alhamdulillah responnya sangat bagus kemarin ya. Dump ke trigger dan market bergerak turun sampai dengan targetnya. Mantap. Ya, selamat yang kemarin sudah dapat profit di market Euro USD dan GBP USD. Kita hapus dulu. Oke, dan selanjutnya ada dua area ya. Yang pertama zona pantau di sini di 1.2875. Ya, semoga aja ada rezeki lagi ya untuk hari ini karena hari ini momennya besar. Ada NFP pantau di sini sama prosesnya. Kalau betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar, trend side down, bisa sell sampai dengan target ke level yang lebih rendah. Oke, seperti ini ya. Peluang yang bisa saya sampaikan karena di area 50% saya melihat ada peluang juga di time frame 1 jam ini. Nah, di sini ada fair value gap juga. Nah, ini ada dua ya. Makanya saya sampaikan tadi yang pertama di area 1.27401 sampai dengan 1.27513, yang kedua di area 50%-nya. Karena setelah terjadi liquidity, ini area compression ya. Nih, liquidity biasanya market bullish koreksi dulu sebelum melanjutkan penurunannya seperti halnya ini. Oke, breakout, liquidity sisi kiri, retest, area support become resistant, dia breakout, oke, dan lanjut turun, dan saat ini insya Allah dia akan bullish. Kita lihat tahap 1, tahap 2. Kalau tahap 1 respon dia akan turun. Kalau di sini masih impulsif bullish maka masuk dalam tahap keduanya. Di area sini pantau, ada konfirmasi, sell, target minimal, masuk lagi di dalam area fair value gap yang ada di time frame daily yang merupakan target tadi yang sudah kita bahas di awal video.
Seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk GBP USD. Selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, sejauh ini sih belum ada konfirmasi ya untuk time frame daily. Adanya continuation bearish di mana previous daily low di hari Rabu breakout ya, menunjukkan low baru, close body candle di bawah level tersebut dan membentuk low baru di 148.50. Kemudian high-nya juga lebih rendah, ada di 150.88. Potensinya sedang terjadi continuation bearish. Dan hari ini akan ada momentum non-farm payroll. Prediksi saya dolar melemah, USD Jepang akan menambahkan penurunan berlanjut. Oke. Dan sekarang kita lihat di time frame 4 jam dulu. Oke, di time frame 4 jam posisinya tidak berhasil ya. Breakout di atas 150.56, hanya sebatas false break dan market kembali lagi melemah. Oke, maka dari sini biasanya kalau USD Jepang Yen itu kalau kita tarik dari sini ya, sebentar. Ini kan dia turun dari sini ya, ada pembentukan bullish pin bar sampai sini ya. Oke. Nah, ini ada 50%-nya tuh. 149.69. Biasanya sampai di level tersebut dia udah bergerak turun. Kita cek dulu di time frame 1 jam. Kita cari momentumnya ya. Oke, di time frame 1 jam, sebentar. Oke, kemarin kita mengharapkan dia breakout, ternyata tidak berhasil ya. Tidak menunjukkan di sini breakout, retest, bullish ya. Dia hanya break false. Dia turun sampai sini tapi tidak terjadi penolakan dan terus bergerak turun. Jadi gagal, tidak ada potensi tersebut, tidak ada konfirmasi. Masih menunjukkan penurunannya dan saat ini masih terkonsolidasi. Oke, maka tetap saya akan fokus untuk sell yang pertama 50% dari target kenaikan ini ya. Nah, ini. Tapi di sini akan rubah. Kenapa? Swing terakhir di sini dan ini ada area liquidity terdekat, maka 50% ini yang menjadikan zona pantau untuk hari ini, yaitu 149.87. Kalau di sini ada momentum single pattern, double pattern ataupun triple pattern bisa dijadikan acuan sell di sini ya. Kita tandain dulu. Ya, seperti ini contohnya. Atau struktur di time frame kecil seperti membentuk pola head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, dia akan bergerak turun sampai dengan minimal aja ya, sampai previous daily low yang terbentuk di hari Kamis kemarin. Oke. Jadi ini strategi saya dari market indeks dolar dan pair USD. Semoga informasinya bermanfaat. Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih ya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.